Selamat berjumpa lagi dengan saya Thomas Lewar dalam pembelajaran Fisika SMA kelas 10 materi vektor. Ini adalah video pembahasan soal aplikatif penyembelihan vektor bagian kelima. Sebelum kita melakukan pembahasan soal, saya ingatkan subscribe dan share video ini jika bermanfaat untuk Anda. Oke, kita mulai pembahasan soal dan kita mulai dengan soal yang ke-9. Sebuah mobil melakukan perjalanan dengan rute seperti pada gambar berikut ini. Tentukanlah resultan mobil tersebut. Dalam kurung sinus 37 derajat 0,6 dan cos 37 derajat 0,8. Oke. Perhatikan bahwa pada gambar terdapat 3 vektor yang dijumlahkan. Ya, di mana teknik penjumlahan vektor ini dengan menggunakan metode grafis karena berdasarkan gambar ya. Nah, vektor yang pertama bernilai 3 km, vektor yang kedua bernilai 4 km, dan vektor yang ketiga berwarna hijau ini bernilai 10 km. Vektor pertama berarah ke selatan, vektor kedua berarah ke timur, dan vektor ketiga berarah ke tenggara, di mana membentuk sudut 37 derajat terhadap garis horizontal ya. Ini khusus untuk vektor ketiga. Karena ketiga vektor yang hendak dijumlahkan telah tergambar, maka kita langsung menggambar vektor resultannya dengan menggambarkan vektor baru bertitik tangkap pada pangkal vektor pertama dan berujung pada ujung vektor terakhir. Oke, kita gambarkan yang berwarna merah, dan ini adalah R, vektor resultan penjumlahan 3 buah vektor. Nah, setelah kita menggambar, ternyata bahwa vektor resultan ini berimpit dengan vektor yang ketiga. Yang tadi berwarna hijau sekarang ketutup ya, atau tertutup karena berimpit dengan vektor resultan. Oke. Dengan demikian, maka nilai dari vektor resultan sebagiannya, ini perhatikan, sebagiannya sama dengan nilai dari vektor yang ketiga, yaitu 10 km. Maka nilai total dari vektor resultan adalah nilai bagian pertama, ini perhatikan, ini segmen yang pertama dijumlahkan dengan bagian yang kedua. Nah, sekarang ini adalah bagian pertama, karena nilainya belum kita ketahui, maka saya simbolkan dengan A. Sedangkan pada bagian yang kedua, yaitu nilainya 10 km. Kenapa 10 km? Sudah dijelaskan bahwa bagian dari resultan vektor ini berimpit dengan vektor yang ketiga yang memiliki nilai 10 km. Dengan demikian, maka untuk menentukan resultan mobil sama juga dengan kita menentukan vektor perpindahan, karena ini menyangkut gerak ya. Maka perpindahan simbolnya delta R, maka delta R sama dengan R sama dengan, perhatikan, A tambah 10 km. Oke. Dan sekarang kita menentukan nilai dari A. Nah, perhatikan bahwa A ini, perhatikan panjangnya ini, merupakan sisi miring dari segitiga siku-siku ini, di mana sisi tegaknya 3 km dan sisi alasnya 4 km. Dengan demikian, maka kita menggunakan persamaan Pythagoras, yaitu A kuadrat sama dengan 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Oke. Dan kita dapatkan pasti 5. Kenapa? Ini pasangan Pythagoras 3 dan 4, hasilnya adalah 5. Oke, kita lanjutkan. A kuadrat sama dengan 9 tambah 6, sehingga A kuadrat sama dengan 25, maka A sama dengan akar dari 25, yaitu dapat 5 dengan satuan kilometer. Dengan demikian, maka nilai resultan mobil tersebut yaitu A tambah 10 km atau 5 tambah 10, yaitu 15 km. Dengan arah, perhatikan, arahnya adalah ke tenggara. Dengan demikian, maka soal ke-9 sudah kita selesaikan, maka kita lanjutkan ke soal yang ke-10. Sebuah benda melakukan perjalanan dengan arah seperti pada gambar. Tentukan perpindahan yang dilakukan benda tersebut dari posisi awal. Oke, perhatikan gambar. Pada gambar juga terdapat penjumlahan 3 buah vektor, di mana vektor pertama bernilai 10 km, vektor kedua bernilai 5 km, dan vektor yang ketiga berwarna hijau ini bernilai 5 kali akar 3 km. Vektor pertama berarah ke timur laut, vektor kedua berarah ke timur, dan vektor yang ketiga berarah ke utara. Nah, karena vektor-vektor yang dijumlahkan telah tergambar, maka kita langsung menggambar resultan vektornya.
dengan menggambar sebuah vektor baru dengan titik tangkap pada pangkal vektor pertama. Perhatikan, vektor pertama berwarna biru, pangkalnya di sini, dan berujung ke ujung vektor terakhir. Oke, sekarang kita gambarkan. Nah, ini adalah vektor resultan. Setelah digambarkan, ternyata bahwa vektor resultan ini sebagiannya berimpit dengan vektor pertama, di mana vektor pertama ini bernilai 10 km. Maka nilai dari vektor resultan ini sebagiannya sudah kita dapat, yaitu 10 km. Oke, kita gambarkan. Ini bagian pertama, nilainya adalah 10 km, dan yang ini adalah bagian kedua. Karena nilainya belum kita ketahui, maka kita beri simbol A. Dan panjang vektor bagian kedua ini, perhatikan yang ini, merupakan sisi miring dari segitiga ini, di mana segitiga ini memiliki sisi alas 5 km dan sisi tegak 5 kali akar 3 km. Dengan menggunakan teorema Pitagoras, maka nilai A atau sisi miring ini dapat kita tentukan, yaitu dengan cara A kuadrat sama dengan 5. Perhatikan, sebelum kita menentukan nilai A, kita tentukan dulu nilai dari resultan ini. Karena resultan ini terdiri dari dua segmen, yaitu 10 km dan A, maka perpindahannya yaitu DTR sama dengan R, yaitu sama dengan 10 km tambah A. Dan sekarang kita bisa menentukan A, supaya kita bisa menentukan resultannya. Nah, A ini bisa kita tentukan dengan menggunakan teorema Pitagoras, karena dia merupakan sisi miring dari segitiga siku-siku ini. Maka A kuadrat sama dengan 5 kuadrat tambah dalam kurung 5 kali akar 3 dikuadratkan. Perhatikan, 5 kuadrat 25, sedangkan 5 akar 3 kuadrat sama dengan 5 kuadrat 25 kali dengan akar 3. Ini kalau dikuadratkan kita dapatkan 3, maka kita dapatkan A kuadrat sama dengan 25 tambah 25 kali 3. Perhatikan ini, 25 kali 3 75 ditambah dengan 25, maka A kuadrat sama dengan 100. Maka A sama dengan akar 100 atau 10. Dengan demikian, maka perpindahan yang dilakukan benda tersebut adalah 10 km tambah dengan 10 km, yaitu kita dapatkan 20 km dan berarah ke timur laut. Oke, soal yang ke-10 sudah kita kerjakan, dan sekarang kita lanjutkan ke soal yang ke-11. Ya, untuk video pembelajaran ini kita mengerjakan 3 soal. Oke, soal yang ke-11. Seorang anak melakukan perjalanan dari rumah menuju sekolah dengan lintasan seperti ditunjukkan pada gambar. Oke, perhatikan gambar. Jika tangen alfa 0,75, tentukan resultan perpindahan anak tersebut. Oke, berdasarkan gambar, maka pada gambar merupakan penjumlahan 3 buah vektor. Vektor pertama berwarna biru, yang kedua berwarna ungu, dan vektor yang ketiga berwarna hijau. Vektor pertama bernilai 6 km berarah ke utara, sedangkan vektor yang kedua berwarna ungu bernilai 8 km berarah ke timur. Sedangkan vektor yang ketiga berwarna hijau ini berarah ke timur laut, tetapi nilainya belum diketahui. Hanya pada data tampak bahwa vektor yang ketiga ini merupakan sisi miring dari segitiga ini, dengan sisi tegaknya 3 km, dan sudut di sini adalah sudut alfa. Oke, pekerjaan lanjutan adalah, karena vektornya sudah ada yang mau dijumlahkan, maka kita gambarkan vektor resultannya dengan menggambarkan vektor baru dengan titik tangkap pada pangkal vektor pertama dan berujung pada vektor terakhir berwarna hijau. Oke, sekarang kita gambarkan. Vektor resultannya berwarna merah, dan ini diberi nama R. Dan setelah kita gambarkan, ternyata bahwa vektor resultan ini berimpit dengan vektor ketiga yang tadinya berwarna hijau. Ya. Dengan demikian, maka vektor resultan ini panjangnya memiliki atau terdiri dari dua segmen. Nah, segmen pertama yang ini, ya, ini segmen pertama yang nilainya belum kita ketahui, maka kita beri simbol A. Dan segmen kedua ini, dan juga nilainya belum kita ketahui, maka kita beri simbol B. Sehingga resultannya atau nilai atau besar dari vektor resultannya sama dengan A tambah B. Oke, kita
Perhatikan tanda mutlak dari R sama dengan A tambah B. Nah, sekarang lanjutan kita cari dulu nilai dari A dan juga nilai dari B. Untuk menentukan nilai dari A, kita perhatikan segitiga yang ini. Perhatikan kursornya ini, di mana A ini merupakan sisi miring dari segitiga dengan sisi tegaknya 6 km dan sisi alasnya 8 km. Nah, ini pasangan angka 6 dan 8, maka A-nya pasti sama dengan 10 km. Tapi kita harus mencari dengan menggunakan teorema Pitagoras, yaitu A kuadrat sama dengan 6 kuadrat tambah 8 kuadrat, atau A kuadrat sama dengan 36 tambah dengan 64, maka A kuadrat sama dengan 100, maka A sama dengan akar 100 dan A-nya kita dapatkan 10 km. Maka nilai A sudah kita dapatkan, yaitu 10 km, dan kita tulis di sini segmen yang pertama sudah kita dapatkan 10 km. Dan sekarang kita cari panjang segmen yang kedua, yaitu nilainya B, dan B ini harus kita tentukan. Oke, perhatikan B ini merupakan sisi miring dari segitiga ini. Perhatikan ini segitiganya. Dan segitiga ini sisi alasnya belum diketahui. Yang diketahui cuma sisi tegak dengan alfa, di mana tangen alfa sama dengan, perhatikan pada soal, 0,75. Maka sekarang kita tentukan dulu sisi alasnya ini kita simbolkan dengan X. Nah, kita sudah belajar tentang nilai sebuah sudut dengan menggunakan sin, cos, dan tangen. Itu kita belajar pada video pembelajaran vektor bagian yang ketiga, di mana tangen sebuah sudut di dalam sebuah segitiga siku sama dengan sisi depan dibagi dengan sisi alas. Perhatikan ini sudut alfanya, tatapannya ke depan, ini perhatikan tatapannya, maka sisi yang ini merupakan sisi depan dan X adalah sisi alas. Dengan demikian maka tangen alfanya sama dengan 3 km dibagi dengan X. Oke, tangen alfa sama dengan 3 km dibagi X. Nah, tangen alfa ini nilainya 0,75, kita masukkan, maka kita dapatkan 0,75 sama dengan 3 km bagi X, dan kemudian kita kali silang, maka X-nya kita dapat 3 km dibagi dengan 0,75. Nah, 0,75 ini kalau kita buatkan dalam pecahan, maka nilainya sama dengan 3/4, sehingga 3 km bagi 3/4 kita dapatkan 4, maka X-nya sama dengan 4 km. Oke, sekarang X-nya sudah kita dapatkan 4 km, atau sisi alas pada segitiga kecil ini sudah kita dapatkan, yaitu 4 km. Dengan demikian maka kita bisa menentukan nilai dari B dengan menggunakan persamaan Pitagoras, yaitu B kuadrat sama dengan 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Sudah pasti bahwa hasilnya adalah 5, ya. Kenapa pasangan 3 dan 4 hasilnya 5. Oke, kita lanjutkan. B kuadrat sama dengan 9 tambah 16, atau B kuadrat sama dengan 25, maka B sama dengan akar dari 25, atau B sama dengan 5 km. Dengan demikian maka nilai atau besar resultan perpindahan ini sama dengan A tambah B, yaitu 10 km tambah 5 km, yaitu kita dapatkan 15 km. Oke, terima kasih atas perhatiannya, dan soal ke-11 sudah selesai. Maka pembelajaran pembahasan soal aplikatif penjumlahan vektor bagian kelima sampai di sini. Saya ingatkan, jangan lupa subscribe. Terima kasih atas perhatian Anda, dan kita akan berjumpa lagi pada video pembahasan soal aplikatif penjumlahan vektor bagian yang ke-6.